Selamat datang kembali di Babai Gaming Official. Di episode kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul di dalam komunitas. Dragon Nest M Classic. Apakah game ini masih layak untuk dimainkan? Atau kita sudah waktunya mencari game lain? Mari kita bahas dari sudut pandang pemain lama dan pemain baru hari ini. Selamat datang Bang Gobi, Bang Nyot, dan Bang Hitmans. Bisa perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Halo. Selamat malam. Malam. Halo. Yuk. Kenalkan, nama saya Nyot dari Everlast. Oke, Job saya GR ya, gladiator. gladiator ya. Keren, gladiatornya keren ya. Oke, next. Abang siapa nih? Halo, saya Giobi. Yobi, Saya ngambil job Prio Prio dari Bolt Bang ya. Satu guild kita ya nih. dari Satu guild. Oke, lanjut next ya. Halo semua, namaku Hitman, Hitman dari Job Crusader dari Hitman dari mana Bang? Autumn. Autumn. Oke, guild baru termasuk guild baru ya, sama kayak guild Bolt ya, termasuk guild. Enggak, tiga-tiganya termasuk guild baru nih kayaknya nih. Oke, aku nih sebenarnya mau nanya nih ke abang-abang semua nih. Apa sih yang apa tuh? gini-gini? Apa sih yang membuat abang memilih untuk bermain Dragon Nest M Classic, sedangkan untuk di tahun 2026 ini banyak gempuran dari game-game MMORPG lainnya yang lagi hits-hits loh Bang. Apa alasan kenapa Abang bertahan sebagai player lama di server Argenta ya? Karena server Argenta setahu aku udah buka 4 bulan kan? Nah, alasannya Abang semua ini apa? Dari siapa itu, Bang? Boleh dari Bang Nyut nih? Boleh? Jujur, game masa kecilku sih Bang ini. Walaupun dari sudut pandang segi grafis mungkin kayak masih kurang gitu, tapi nostalgianya dapat sih ini. Wow, game dari kecil ya, nostalgianya dapat ya. Luar Game biasa. zaman-zaman bolos sekolah. Oh, zaman-zaman warnet berarti nih Bang. Zaman warnet, betul. Oh, Bolos sekolah ke warnet. jadi bolosnya main Dragon Nest. Benar. Gokil emang. Gokil ya. Tapi jujur ya, Hah? di tahun itu game MMORPG kayak Dragonis ini di tahun dulu ya, Hah? ini terbaik sih game. Game terbaik ya. Salah Ah, satu game terbaik mungkin Bang ya. Pada saat menurutku itu ya, ya. ah, Pada saat itu memang Dragon Nest Ina yang launching di 2010 ya. Terus diminati di tahun 2012. Ini salah satu game pilihan terbaik RPG. Tapi dia jenisnya RPG ya. Kalau sekarang di mobil kan MMORPG. oh dulu sama bang, masih MMORPG Oh, juga. MMORPG juga dulu ya? Ah, ah. Oh, berarti aku kurang baca artikel nih Bang. Oke, kalau Bang siapa nih? Giobi sendiri apa alasannya untuk memilih dan tetap bermain di Dragon Nest M Classic itu? Apa ya? Ya emang yang dikatain dari Bang Yud itu emang ini game nostalgia banget sih. Walaupun ada game-game sebelah kayak ya PB zaman dulu tuh, game-game warnet PB, Lord Saga, Ayo Dance, terus Luna. Emang yang paling enak emang yang game ini sih. Soalnya dulu juga dari game ini bisa ngasilin cuan sih. Sekarang juga bisa, tapi emang agak dipersulit sih di mobile. Beda lagi kayak di PC sih. Oh, jadi game ini itu tetap masih bisa menghasilkan cuan seperti di zaman-zamannya dulu Bang ya. Zaman-zamannya Iya, dia betul. masih berjaya ya. Iya. Berarti kembali ke Dragon SM Classic sebagai penikmat.
Iya, sebagai Betul. penikmat dan paling enak nostalgia sih. Jadi bisa mengenang-menang masa lalu gitu loh. Asik. Bergadang di warnet sama teman-teman kan. Sekarang kesampaian juga ngopi. Paket malam juga ya. Oh iya. Malam. Jadi memang momen nostalgia yang begadang, bermain game sambil bergadang itu yang dicari ya. Yang paling dapat dan cocok untuk game-game yang dimainkan ya. Dragon Nest M Classic ini berarti. Iya. Benar. Oke. Nah, kalau Satu Bang lagi apa? Ada penambahan apa nih? sama dramanya. Oh, drama. Ah, drama tuh ntar Iya. gue akan bahas tuh Bang. Masalah drama gue juga agak sedikit Oke. apa ya, agak sedikit ada sentimental di dalam kosakata drama di dalam Dragon SM Classic ini. Tapi sebelum itu kita mau tanya ke Bang Hitman dulu. Bang Hitman, apa yang membuat Bang Hitman harus memilih game Dragon SM Classic untuk dimainkan? Alasannya apa? Sih jujur ya, Ya, main game ini baru ya semenjak server Argentine inilah. berarti kurang Belum lebih ada 4 bulan ya? ya sekitar 2 bulan 3 bulanan lah Oh, main. sekitar 2-3 bulanan. Jadi nggak ngerasain nostalgia. Jadi nggak nostalgia. Tapi karakternya udah lumayan bagus loh untuk Nah, ini orang yang bukan bimbing bernostalgia. sekali ya. Orang yang bukan bernostalgia, karakternya udah lumayan bagus sebenarnya. Menurut saya pribadi, karakternya udah lumayan bagus. Berarti memang awal-awalnya Bang Hitman nggak pernah memainkan Dragones dari versi apapun. Kan Dragones ini setahu Belum, saya ada dari Ina, ada dari Sea, ada dari private server lainnya. Apa nggak pernah? belum sih, belum. Belum. Jadi Nah, perdana sebagai player new. ya perdana. Perdana ya, Perdana new player. new player ya. A- Apa yang dirasa saat ini? Apa gameplaynya bagus atau seru atau bagaimana? Yang dirasakan sebagai new player apa nih, Bang Hitman? Orang sih ngerasanya ya seru ya. Apalagi yuk progres ngebuild cara itu sendiri. Membuild cara itu sendiri. Iya. Kalau menurutku ya. Oke. Tapi bukannya membuild, Ditambah lagi ada yang player yang ngebantu membimbing, oh gitu. ada juga yang ngebantu ngejatuhin. Jadi Maklum. jadi disitulah season dramanya Iya. mungkin akan tercipta. Letak serunya di situ sih. Letak serunya Bang ya, benar, letak serunya. Jadi ada yang ngebantuin, ada yang ngejatuhinnya. Yang penting jangan jatuh Letak aja. serunya. Yang penting jangan jatuh aja. Udah kuat. Berarti kalau untuk gameplay oke ya, menurut Bang Hitman di dalam Dragon SM Classic itu sendiri gameplaynya oke ya. Kalau gameplay ya oke lah. Oke ya, Masuk. masuk untuk player baru yang nyentuh Dragones, oke ya. Oke. Terus gua mau nanya lagi nih untuk Bang Giobi, terutama untuk Bang Giobi, gue mau nanya lagi, menurut Abang nih, ya Bang ya, kekurangan apa yang perlu diperbaiki dari Dragones M Classic itu sendiri, Bang? Menurut versi sudut pandang Bang Giobi nih. Kalau dibandingin sama yang PC yang dulu ya, Ya, mungkin dari event. Kita ngomong event dulu ya. iya ya. Kan Oke. kalau dulu enak tuh, kalau di PC itu ada event AFK kayak gitu loh. Jadi kalau kita yang udah NES udah selesai, udah limit semua kan, jadi enak tuh AFK 1 jam dapat apa kayak gitu kan. Oh, ada reward AFK-nya ya. Begitu Ya, maksudnya. reward AFK. Terus yang kedua paling bug sih. Bug. Ya, bugnya masih agak banyak sih. Apalagi kalau NES yang baru keluar kayak yang sekarang ini TKN, yang momennya yang kecil-kecil itu kan pada sakit semua itu.
di bosnya empuk. Ya paling itu doang paling sih. Minta ke devnya gitu maksudnya. Minta diperbaikinya paling ya minta eventnya dibanyakin. Terus semoga bug-bugnya secepat clear lah. Biar Bak- player-player bermain dengan Nyaman. nostalgia tuh emang bener-bener lah gitu. Ya, benar-benar dapat lah nostalgianya kan benar-benar Iya. nyaman. Karena kita bermain game ini ada peribahasa pepatah yang mengatakan karena nyaman itu pilihan. Makanya kita bisa nostalgia, Bang. Betul. Terus untuk Bang Nyot sendiri, apa nih yang diinginkan Bang Nyot untuk Dragon Nest M Classic next time ke depannya? Apa ya? Assassin lah dipercepat keluarnya. Assassin dipercepat ya. Berarti Battle Fury keluar ya? Bener nggak sih? Eh, Iya, Iya. Battle ya Fury. ya, Kalau nggak salah ya, nih Battle Fury. Like Fury. Like Fury. Like Fury ya. Iya, yang sambil heal itu kan. Iya. Like Fury apa Battle Fury sih, Bang? Like Fury ya? Like Fury. Like Fury. Oke. Itu job yang ntar gua akan bahas juga ke abang-abang semua. Terus kalau untuk Bang Hitman sendiri sebagai player baru di Dragoness atau yang baru menikmati Dragoness, apa sih keinginan Bang Hitman untuk Dragoness biar Bang Hitman sendiri betah memainkan Dragoness M Classic itu sendiri? Ya, bener sih kata Bang Yobi tadi ya. Perbanyak event, terus bugnya dikurangin, biar player-player baru kayak aku ini bisa nikmatin gamenya lagi gitu loh. Hmm, Mungkin ya kalau kayak aku ini paling ya event aja lah paling yang diperbanyak untuk kalau untuk event-event. sekarang ya. Iya, Event, event aja paling banyak. oke, event yang bagaimana Bang ingin diperbanyak? Kan event itu kan terdiri dari berapa golongan tuh? Contohnya saja yang saat ini kita dapat nih, event yang minggu ini kita dapat kan apa tuh? Gema panas ya, Gema panas. Itu menurut aku kan event itu untuk spender. Orang-orang yang top up gila-gilaan buat bisa ngikutin event itu sampai selesai. Karena batas eventnya kan cuma 7 hari ya, bener ya? 7 hari ya. Hari. Hmm. Iya. Apakah event yang seperti itu atau yang bagaimana yang Bang Hitman inginkan? Kalau buat vendor ya mungkin ya itu salah satunya. Cuman kalau yang buat free player kayaknya kurang sih kalau menurutku. Kurang. Berarti pengennya Iya, yang apa nih? Yang enak lah ya, yang misinya tuh bisa reset hari-hari ya buat ngumpulin koin dan nukar rewards-nya. Begitu ya? itu salah satunya. Yang jelas itu ya paling yang dicari sama free player itu ya rewardnya itu. Pasti rewardnya gol. Tidak bukan Nah, pasti gol. Karena gol di sini lumayan sulit gampang gitu. sangat. Gampang sulit. Oke. Eh terus kalau disuruh memilih nih, abang-abang semua ini kalau disuruh memilih tapi ya, kalau memulai dari nol lagi buat karakter, apakah abang semua posisinya masih terus melanjutkan game ini dengan kondisi begini gini. Saya gambarkan. Ini kan udah ke chap 60 ya kan, sudah chap 60. Terus abang disuruh jadi player baru atau baru datang ke Dragon's M Classic membuat karakter level 1 gitu. Nah, abang ngelakuin apa nggak lakuin? Tapi yang akun yang
lamanya masih apa gimana? Nggak ada, abang nggak punya akun. Kalau disuruh milih Oh, nih, nggak ada. abang ketemu Dragon SM Berarti Classic, berarti gambarannya kita sebagai new player. new player, makanya gue bilang new player. Apakah abang masih mau main Dragones? Apa bilang, oh aku udah ketinggalan? Karena udah Tetap tetap main. tetap Oh, iya tetap main. Kan yang awal tadi kan pengen bernostalgia aja. oh berarti kembali ke pasal utama ya. Bermain Dragones M Classic hanya untuk mengenang masa-masa dulu, begitu ya? Ya, dan mencari teman baru. Oh, dan mencari teman baru benar. Karena setiap kita bermain game dan apapun itu gamenya, kita pasti dapat kenalan baru. Apalagi di Betul. game MMORPG atau RPG lainnya, circle-nya seperti itu. Dan ngomong-ngomong masalah circle, ini gua langsung mau nanya ke abang-abang semua, apakah game Dragones M Classic ini termasuk game circle di dalamnya? Menurut pendapat abang masing-masing, bebas. Kalau dari aku ya, kalau dari aku itu circle itu tergantung sih, tergantung orangnya sih. Kalau kayak aku nih, kayak aku pribadi, aku orangnya bukan tipe circle sih. Siapa aja masuk gitu kan. Kalau tipe circle kayak gitu, nanti kedepannya juga bakal susah. Udah terbiasa circle, nanti ditinggalin, bingung nanti. Jadi abang Gyobi welcome aja ya bagi siapa yang datang. Aku berteman gitu ya. Iya, Gimana kalau sudut pandang Bang Nyot sendiri? Justru pas awal main Ah, ah, dari game yang di mobile ini ya, iya yang di mobil. yang di mobile itu kayaknya orang-orangnya beda sama orang yang main DN zaman dahulu gitu. Oke. Alasannya yang Kayak beda apa Bang? Dari sudut pandang abang yang buat beda, beda tuh apa? kalau di DN mobile ini kan ada yang namanya BP ya, battle point, Ya, rating battle rating. point. Rating, iya. battle point Nah, atau combat. CP kalau di bahas. ya yang orang-orang di sini ngelihatnya dari angka itu, padahal sebenarnya kalau dia tahu cara main gamenya harusnya sih ya aman-aman aja, Aman, diajak aja. aman-aman aja. Dan itu menurut sudut pandang Bang Nyots ya. Iya, soalnya aku dulu awal banget pernah dipandang sebelah mata sih, karena emang dilihat dari angka itu sendiri. Angka itu sendiri. Padahal itu hanya sebuah angka ya kalau kita bicara. Padahal ya Oke. Kalau untuk Bang Hitman sendiri bagaimana Bang? Tentang Aku sih circle. masih ngerasain ya sampai sekarang ya. Hah? Udah dapat. Masih ngerasain apa itu circle-circle itu. Oh, jadi masih cari tahu atau bagaimana? Ya, masih nyari-nyari aja. Tetap aja tetap Atau ikut arus aja. Bang Hitman ini salah satu player yang menutup diri. Karena setahu aku Enggak. game RPG atau MMORPG ini itu game yang kau butuh seseorang. Kau bukan player yang harus main sendirian karena kau butuh seseorang untuk contoh party raid, Legend nah party. itu yang aku maksud tadi bang, playing as a team, bukan dari dilihat angka siapa yang terbesar gitu. Oh gitu. Ah, jadi kita main berdelapan, Heeh. ya playing as a team. Jadi bukan tentang siapa yang bisa gendong atau siapa yang bisa Digendong gitu ya. digendong ya. Oke. Tapi kan untuk melakukan pencapaian itu nggak mudah Bang Nyot. Apalagi contoh nih untuk player seperti Bang Hitman yang dia mengatakan saya baru bermain Dragones di M Classic, kemungkinan dia akan mengalami hal yang paling sulit dalam raid party karena dia nggak punya basic atau
ingatan ketika oh ini dungeon boss, oh ini party ride, oh ini dungeon biasa, dia akan kesulitan toh. Nah, apa yang harus dilakukan player-player seperti Bang Hitman? Ya, kita mencari tahu itu dungeon apa, mekanya gimana, Tetap ya harus, bawa partiannya gimana. tetap Ya, harus, tetap harus. tetap ya harus ya. Kayak dulu di, aku ambil contoh, Hah? waktu dulu main di NPC. Iya, Kan sekarang bisa ini ya, kalau di DN Mobile ini kan bisa lari waktu awal-awal job benar. awal. Iya, Di benar. NPC itu kan nggak bisa, Iya, terutama cleric. terutama cleric. Terutama- Untuk main raid SDN. Iya, iya benar. Benar, Bang. Kalau di sini kan bisa ngedodge RDB-nya kan. Benar. Kalau di PC kita harus Pakai- terima RDB itu sendiri. Terima atau pakai skill lari itulah yang ada Ya. untuk di Guardian, Terus Nah, caranya biar bisa tahan kena RDB-nya itu, ya itu ada combo partinya juga. Oke, Jadi playing as a team gitu. Flying Steam. Oke. Itu menurut sudut pandang Bang Jot. Bang Nyot ya. Tapi di sini aku Iya. mau nambahin dari sudut pandangku sebagai player ya. Aku setuju dengan Bang Yobi. Aku setuju banget dengan Bang Yobi. Sumpah aku setuju banget dengan yang dia katakan circle aku nggak pandang atau aku terima siapa yang masuk ke aku. Artinya aku menerima siapapun yang datang kepadaku. Kita berteman, kita satu circle. Artinya circle-nya circle positif artinya. Tidak memandang A dan B dan C. Aku setuju dengan sudut pandang Bang Giobi. Dan aku juga setuju juga dengan pendapat Bang Nyot. Cuman kalau ada yang aku mau sedikit koreksi mungkin pendapatku masalah angka party BP atau CP battle point CP atau rating lah ya, bahasa-bahasa Dragones. Gua sebagai PL di dalam room party ride, gua pasti memikirkan tim yang gua bawa. Aparti party liar ya, konteksnya gua party liar. Gua memikirkan tim yang gua bawa. Artinya gua masih tetap memandang battle point atau CP rating lah. Gua tetap mandang itu, tapi gua mandangnya bukan dari segi battle pointnya itu gede, tapi static base yang biasa gua lihat, Bang. Gua jujur, gua biasa ngelihat base static job karakter yang digunakan. Contoh BP besar, contoh simpelnya seperti ini. Car Bang Yobi lah sebagai contoh. Rating Bang Yobi ini kan 92, sekian ya. Dengan cup dengan level 60 ya. Menurut aku layak, bukan karena BP-nya 90. Karena BP ratingnya 90, dia punya magic 20.000, menurut aku layak. Tapi seandai kata nih, gua lihat Car Bang Nyots ya kan, 80.000 rating dengan attack power 15.000 ya. Job gladiator ya Bang ya. Bener ya? Gladiator. Menurut saya pribadi seharusnya Bang bisa di angka 17 base-nya. 17 menurut saya pribadi nih. Karena job Abang gladiator nih kan. Artinya menurut saya Abang bisa dapetin 17k. 17k. Bukannya 15k ini nggak masuk atau nggak layak dalam party. Cuma aku mau jelasin aja, maksudku yang aku lihat base karakternya. Aku biasanya ngeliat di situ. Magic attack power depth. Aku biasanya ngeliat di situ. Terus aku bandingin, dengan BP 50k attack power sini, ini masuk.
masuk akal, bisa diajak. Artinya dia ngebuild charnya dengan benar, base-nya dia gunain dengan benar, status base job-nya dia gunain dengan benar. Nah, biasanya aku lihat rating dalam party, aku ngelihatnya dari situ, bukan dari angka 80 90-nya, Bang. Agak sedikit mengerti nggak nih? Mengerti bang. Eh, Cuman kan kebanyakan orang lihatnya udah dari patokan di situ. rating ya, patokannya lah rating doang ya. Iya, langsung lihat di situ. Patokannya langsung orang-orang lihat di situ. Nggak lihat base-nya kan dia. Base job karakter dia nggak perhatiin biasanya. Nah, gua biasanya lihat di situ, Bang. Kenapa sih BP orang ini bisa gede? Apa sih yang gede? Oh, ternyata dia main stun. Contoh, kan kan Pyromancer nggak main stun, kok ini main stun, pantas saja gede BP-nya. Ternyata dia salah build. Itu bisa terjadi, Bang. Menurut sudut pandang aku nih, ya. Menurut sudut pandang aku. Jadi itu semua bisa terjadi. Hal yang gua lakuin ini mungkin bisa dilakuin oleh orang lain gitu. Dan menurut abang gimana nih? Setuju nggak dengan sependapat nggak dengan argumenku? Sependapat bang. Sependapat ya. Berarti kita sepakat di sini kalau BP itu perlu dilihat, tapi dilihat juga isi dalam BP tersebut. Berarti ya begitu ya konteksnya. Terus Bang Heru gimana, Bang Heru? Sepakat Bang Heru dengan argumentasi saya tadi? Setuju. Emang harusnya seperti itu sih. Itu yang benar ya, yang layak yang seperti itu ya. Daripada diomong lihat rating, mending lihat statnya. Stat base kan yang penting utama ya itu Bangnya. Stat base itu utama ya. Main stat lah yang bisa dibilang orang-orang. Oh iya, main status. Oke. Nah, abang kan main di server Argenta rata-rata udah nyentuh 3 bulan lebih lah ya. Ada yang 2 bulan setengah, mungkin dari abang bertiga nih ada yang 3 bulan, ya kan. Terus player-player di Argenta pun ada yang mungkin dari awal server Argenta terbentuk mereka udah main, udah migrasi lah dari server-server sebelumnya toh, ya kan, dari server-server sebelumnya. Nah, punya nggak sih cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman waktu di awal-awal pindah server atau di pertengahan server ini berjalan, ada momen-momen apa yang pernah abang-abang alami? Kan ceritanya abang ini bernostalgia nih, berarti dong pernah dong ngalami hal-hal yang unik atau hal-hal yang epic atau malah lucu dan ngeselin mungkin ya. Ada nggak nih yang bisa ceritain pengalamannya kali ini? Jujur aku punya sih bang. Oh punya? Apa tuh? Gue mau denger nih, sumpah gue mau denger nih. Nah, jadi di SDN itu di stack pertama yang habis bunuh Momon yang di Canon. Momon yang di Canon, anu kah? Cerberus Kakari. Jauh sebelum itu, awal-awal masuk SDN itu kan nge-clear Minon dulu yang di depan. Canon sebelum ke kapal, sebelum naik ke kapal. Nah, iya. Nah, habis naik ke kapal itu kan ada 2 pilihan sebelum masuk ke lava. Ada yang dapat map lubang, iya, sama yang batu. Nah, kalau yang aku dapat map yang di batu nih. Oh, dapat map batu. Map batu. Nah, dapat map batu. Resek sih bang, resek map batu tuh resek. Tahu nih arahnya kan? Iya, map batu resek. Terus gimana ceritanya? Lanjut bang. Waktu itu emang sengaja dilama-lamain buat ngincer 1 orang aja. Teman abang bukan yang diincer? Atau teman sendiri? Iya. Teman sendiri, oke. Jahil berarti. Sendiri, berarti jahil. UF ada tuh pakai skill. Terus mati bang? Itu sih. Mati nggak? Mati dia. Jadi jatuhnya killer man ya? Friendly fire. Oh iya ya, benar. Friendly fire, benar. Itu sih yang
paling di Ingin ku coba lagi. Oh, Ingin ku coba lagi. pengen Ke dicoba lagi. siapa lah nanti. Yang jelas jangan ke gua, Bang. Darahmu tebel sih bang, darahmu tebel deh. Mati, Bang, sumpah. Mati karakterku. Power devku masih rendah. 20k masih. Cobain, mau cobain? Enggak deh. Skip dulu deh. Oh, okay. Kalau Bang ini siapa? Bang Giobi sendiri punya ndak momen-momen yang benar-benar jadi nostalgia ketika di Dragon Nest M Classic itu sendiri? Sama kayak Bang Yot yang pas pertama keluar SDN itu. Belum ada apa tuh cara-caranya di TikTok atau di YouTube. Kita bermain lah satu guild yang sama di S1 itu, SDN. Itu kan pas turun dari kapal kan itu kan satu orang kan itu kan harus meledakin cannon dulu kan biar keluar itu momennya. Keluar monsternya, iya bener. Ya. Nah, itu kita semua itu emang pada gak ngerti sih, belum pada ngerti kan. Emang pas pertama keluar SDN itu. Nah, kita itu diam itu di situ tuh. Diam bingung kan sampai ini ngebug apa gimana ini kan. Motornya nggak keluar karena nggak ada yang megang cannon kan. Nggak keluar, iya. Soalnya nggak ada yang pegang cannon itu. Itu sampai RR itu. Buset, RR Bang. Iya, RR itu. Dicoba kedua kalinya sama tetap itu. Tetap kayak gitu tuh. Ini mana monsternya? Terus ada yang nanya lah di Word, ini S1 gimana sih kok nggak keluar momennya? Ada yang bilang itu cannonnya pencet bang, tembak. Ya udahlah kita cobain lah, ayo. Pas dicobain iya bener. 2 kali RR Bang ya, baru pegang cannon 2 kali RR ya berarti ya. Iya 2 kali RR itu. Keluar itu di situ. Ketawa aja di dalam. Iya sih Bang. Kalau ada aku juga di situ, nggak tahu deh apa yang harus kulakuin deh. Iya kan, ya kita kan maksudnya SDN-nya baru keluar, belum ada cara-caranya kan di TikTok, belum ada di YouTube, nggak ada. Kita asal masuk aja masuk. Asal masuk ya. Ini diam nggak ada monsternya, ini gimana? Menit udah lihat 5 menit. Keluar ngebug apa gimana gitu. Tapi Bang Yobi jujur, itu lebih lucu daripada bunuh teman tadi Bang, sumpah. Ini lebih lucu. Kalau ini jatuh 8 orang ya. Ini jatuhnya 8 orang, kebodohan 8 orang Bang. Iya, ini jatuhnya orang-orang anomali semua itu loh maksudnya. Aduh sakit perut. Sumpah. Sampai bingung. Nah, kalau ngejatuhin orang, ngebunuh orang ada sih itu di SDN juga ya sih. Itu kalau pas yang udah bisa sih, udah bisa SDN itu udah bisa ya. Keingetnya itu pas ada GDN. Yuk aku PL kan. Main S1 SDN gitu 1 sampai 4 ya udah 1 2 normal kan. Nah, di pas S3 nih. Bukan di Minonya, tapi di stake keduanya tuh yang di golemnya. Oh, golem. Ya, itu kan di bar 7 kan itu kan di bawah kan langsung keluar itu kan. Iya. Langsung keluar racun kan kalau bar 7 kan. Bar 7 awal mula kawan kena racun. Ya, nah aku standby tuh di atas tuh. Nah, pas ada tulisan mau keluar racun, aku pencet lah itulah di party kan ada tulisan panggil tuh, kan langsung layar kan langsung hitam tuh. Kan nggak bisa maju itu, aku pencet terus tuh di spam tuh. Mati semuanya di situ. Bang, itu ide bagus sih. Aku belum kepikiran sih masalah pencet panggil, sumpah. Dan ini salah satu ide yang bisa aku gunakan nanti nih, panggil. Soalnya biasanya aku kalau dapat racun tuh Bang, aku cari orang, bukan ngindari orang yang ku cariin. Nah tapi kalau manggil ini belum terlintas di pikiranku. Bener sih, bisa sih ini dicoba Bang, bisa sih. Iya kan kalau dipanggil kayak gitu kan orang kan nggak bisa jalan kan, ada tulisan. Iya, jadi harus picik iya yes sama tidak kan. Iya harus picik iya. Iya kan? Harus dipijit dulu.
di spam aja terus di situ kan, keluar terus, kadang pijit keluar lagi. Pada mati semua sampai teriak-teriak gitu. Nah, kalau Bang Hitman sendiri bagaimana Bang? Ada pengalaman apa yang paling berkesan? Entahkah Abang pernah didramain atau ditoksikin atau apapun itu? Iya, yang lebih sering mah ya ditoksikin ya, karena namanya player baru ya kan, Heeh. masih belum tahu apa-apa, masih belum tahu stake, masih belum tahu semuanya. Toksikin udah pasti itu mah. Makanannya hari-hari Dimarahin. berarti ya. Iya, apalagi yang di satu SBN ya, yang di Lava itu, Heeh. yang katanya disuruh naik ke atas batu, Itu selalu gagal. pasti gagal dong. Sama juga kan kita nggak tahu. Kadang yang nggak lompat, kadang yang satu batu orang dua, jadi mati satu mati semua. Ya, jangan salahin yang baru main lah. Yang main juga masih belum tahu apa-apa. Tapi serba salah sih Bang. Kalau jangan salahin yang belum main. Terus yang mau disalahin siapa Bang? Nggak mungkin kan Bang Yobi yang disalahin atau Bang Nyots. Tapi lebih banyak drama toksik yang didapat ya berarti dalam party waktu awal-awal main game, main Dragon Nest ini kebanyakan dapat pengalaman toksiknya ya dibandingkan yang diterima gitu sama orang. Serunya. Malah kebanyakan dimarahin. Banyak yang dimarahin ya. Asli. Astaga. Marahin. Oke Bang, aku mau kasih waktu ke abang-abang semua. Abang-abang mau kasih tambahan apa untuk momen kali ini yang kita bisa kumpul seperti ini? Apa ada mau tambahan-tambahan kisah-kisah atau keinginan apa yang abang pengen ceritain di momen kali ini? Bebas siapa aja, Bang Yobi boleh, Bang Nyot juga boleh, bebas atau mau semuanya juga mengeluarkan pendapat-pendapatnya yang ada dalam unek-uneknya lah tentang bermain Dragon SM Classic inilah. Apa ya? Paling apa ya? Drama tadi abang bilang drama yang di awal-awal drama yang gimana yang abang maksud tuh Bang Yobi tuh? Ya drama biasalah, drama pertemanan, drama penipuan, drama jelek-jelekin guil, Jelek-jelekin kuil, drama penipuan, drama kawan gitu ya, teman, drama jasgen lah. drama jasken ya. Dan gua mau nambahin satu. Seharusnya kita ada satu orang lagi di sini yang hadir. Tetapi karena kebetulan beliau berhalangan dan beliau itu carnya sempat dihack orang, Bang. Sempat dihack orang dan armor DDN-nya dihancurin. Armor DDN-nya Tapi dihancurin. akunnya balik lagi nggak itu? Akunnya balik setelah 2 hari kemudian. Dan itu dia minta tebusan 500.000 Bang. Minta tebusan 500.000. Dan orangnya nggak bisa gabung sama kita hari ini. Mungkin next time aku akan ajak dia gabung. Ya biar ngobrol-ngobrol ringan gitu. Tapi seperti yang Bang Yobi bilang tadi, masalah drama memang nggak bisa dihindari ya Bang Gobi ya. Kalau di dalam MMORPG ini drama nggak bisa dihindari ya. Yang hal seperti Iya, itu. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi drama tersebut? Bener ya Bang Gobi ya? betul. Ya kan?
mau dicuekin juga kadang serba salah Bang Gobi ya, ditanggepin lebih salah lagi ya kan. Ya ditanggepin, disangka itu pengikutnya. Ya namanya juga ya nostalgia lah dari awal itu. Nostalgia dari dulu emang game Dragon Nest itu nggak rame, nggak ada drama. Nggak rame, nggak ada dramanya. Tapi Iya. berarti aku yang nggak menyimak drama Dragones dulu Bang. Karena seingat aku Dragones dulu anteng-anteng ayem aja yang nggak ada drama. Paling ya koar-koar masalah mayor, masalah pangkat-pangkat gitu sih seingat aku dulu. Selebihnya nggak nemuin aku hal yang aneh lah. Dulu abang Bang Mika nih dulu main Dragon Age PC juga kan? Iya bener, dulu sempat main Dragones PC dari Ya. 2012 sampai 2018. Seharusnya ada drama itu. Tapi mungkin mungkin aku Mungkin yang nggak ngikutin kali ya. nggak ngikutin kali Bang, karena ini kalau gua mau cerita bongkar rahasia gua nih Bang ya. Apa Karena tuh? karena Bang bongkar nih. Jadi dulu gini, gua di server Argenta Bang. Kita agak keluar jalur dulu dari M Classic ya. Tapi gua mau cerita, gara-gara lu bongkar, gua mau cerita jadinya. Gua dulu main di server Altea. Altea ya, bener ya? Altea, Sentinel, Pestinel, Altea kan Bang? Rasanya? Ya, Ya, ya. udah. Altea, server pertama kan? Altea. Server pertama paling tua ya? Altea. Seingatku seperti itu. Dan dulu saya car pertama kali Will Walker. Will Walker. WW yang biasa dibilang Oke. WW. Di cap 40 WW. Habis itu nama nicknya tuh Hana-chan, Bang. Jadi Hana ini nick ini diambil dari pacar saya. Dan saya bersebelahan tinggal tempat usaha saya. Jadi saya dulu memang punya game center atau bisa dibilangnya warnet gitu pada zaman itu. Jadi saya punya pacar sebelahan rumah dan dia setiap hari ke tempat saya. Karena sebelah Main rumah. warnet. Enggak, nongkrong di sampingku. Oh, Jadi aku kasihlah nicknya itu Hana-chan. Ya karena dulu kalau nggak salah seingat aku 80.000 udah bisa ganti nickname. Seingat aku kalau nggak salah, mohon koreksi ya. Akhirnya aku gantilah nicknya Hana-chan. Aku lupa di guild mana. Intinya di guild mana. Terus teman yang seangkatan aku usianya juga main Dragonnya di satu server itu. Ya. Dan dia jobnya itu Lunar Knight. Gue ingat banget jobnya itu Lunar Knight. Ya. Jobnya itu Lunar Knight. Dan gua kong kali kong sama dia Bang. Gua bilang gini, dia kan main di warnet gua Bang. Gua bilang gini, lu kalau cari car gua, lu harus panggil gua Hana dan gua cewek di situ. No debat. Gua bilang. oh, Ya, no debat. Oke dia bilang gitu kan. Ntar billing gampang lah, kita atur-atur aja lah masalah billing, gua bilang gitu kan. Akhirnya gua masuk ke salah satu guild yang guildnya itu memang aktif dan lumayan rame, dan cowok-cowok gamers yang ketika dengar ini cewek wow gitu kan Bang, pada di zamannya tuh. Akhirnya gue dibilang ngode pertama kali Bang, sumpah. Gue dibilang ngode. Gue ngomong, lu cewek cowok? Cewek, gue bilang gitu. Gue chatting cewek. Bohong, ngode. Ya sudah Bang, setelah gue tunggu nih teman. Aku lupa Bang, dulu komunikasinya sudah ada Discord apa belum, aku lupa ya. masih belum deh kayaknya. Udah ada ya? Discord Udah ada ya? belum Bang, belum. Apa line-nya dulu ya? Line yang bisa kayak gini juga ya line-nya? Line bisa ya? Bisa chat grup kayak gini? Bisa kayak? Bisa ngobrol begini. Dulu kan line bisa kan? Bisa. Batasnya 500 orang ya dulu ya line-nya, kalau nggak salah ingat. Benar ya? Dan pada saat itu Segituan mungkin ya. segituan ya.
Lupa soalnya lama banget nih nggak makan. Akhirnya pacar gua datang bang, duduk, ya kan. Gua kong kali kong sama pacar, gua bilang gini, lu bilang lu yang main, gua buka LAN, lu ngobrol sama anak-anak guil, anak-anak guil ngomong bla bla bla, lu main Hanacan bla bla. Masuk LAN, cewek gua ngomong, gua yang main, cewek gua yang ngomong di situ yang ngebacot, ya kan? Percaya satu guil bang, tuh asal muasalnya tuh. Percaya satu guil, diminta nomor apa pin BB, diminta zaman masih BB 2012, diminta pin BB, kasih lah pin BB gua bang, nggak pusing, di DM, di ping gua, udah bodo amat. Cuman gua hode hanya sebatas hiburan, tapi gua nggak melorotin player-player lain. Jadi gua top up, gua gesek, kan gua jualan voucher game school pada saat itu, gua jualan voucher game school, jadi ya suka-suka gua gesek gitu. Gua cari mon, cari kostum, nggak pernah nyulitin orang atau nggak pernah minta-minta dari guild, nggak pernah. Tapi yang gua dapat pada saat itu adalah kekonyolan. Satu guild bisa berantem karena gak salah party sama gua. Terus yang gini, yang si A ketinggalan nih, yang A nih dekat juga sama gua, yang B juga dekat, ketinggalan si A, ribut. Jatuhnya kayak dibuat rebutan gitu. Dibuat rebutan. Dan awalnya nggak tahu kalau ceritanya Hana-chan ini udah nikah. Skenarionya nggak tahu. Sampai si Rahman datang bang ke B saya, ke BC saya. BC saya di Berlin. Datang Rahman, tak Hana-chan, dia chat gitu kan di publik itu. Hana-chan, tek datang, dia ngomong, kalian ngapain, itu loh istri teman gua. Di chat, di whisper lah gua, lu udah punya suami, udah gua bilang. Patah hati ketua guild. Bubar gak ada Google? Sumpah patah hati bang ketua guild, sumpah gua nggak bohong bang. Sumpah guild patah hati, ketua guildnya diganti, dipindahkan ke karakter gua Hana-chan. 1 minggu lebih dia nggak mau nyentuh DM. Terus dia DM gua di BB, dia bilang gini, lu serius sudah punya suami, ya kan? Jadi gua pura-pura tidur di kasur, gua suruh Hana moto gua. Bahwa dia bilang apa ya, pokoknya intinya dia patah hati cemburu atau kayak nggak rela gitu ya, namanya laki-laki bang. Lu bayangin bang, gue setiap hari ngangkat kalau main Dragon Nest. Gue bukan, kalau abang-abang kan nostalgia Nest atau party atau seru-seruan, kalau gue login DN dulu ya hanya mau cari momen sakit perut gue ketawa aja. Makanya gue nggak ngikutin ada drama ya memangnya di server, nggak tahu. Serius nggak tahu bang, bener nggak tahu. Jadi login hanya buat untuk sakit perut karena konyolnya anak guild. Dan itu bang tidak hanya satu guild, akhirnya menjamur karena kan saya panjang mainnya sampai 2018. Akhirnya itu menjamur bang, menjamur satu server tahu kalau Hana-chan itu cewek. Abang bayangin. Satu server tersakiti. Enggak tersakiti, enggak juga tersakiti. Maksudnya satu taper yang dulunya bilang itu hode, sekarang oh cewek ya. Oh cewek ternyata, suaranya cewek ternyata. Dan posisinya aku main Dragon Nest dari aku belum nikah sama Ana sampai aku nikah. Akhirnya ditemani game Dragon Nest ini. Jadi nostalgiaku, kekocakannya, kelucuan, kegoblok-goblokan gua ya ngerjain orang, akhirnya sampai wedding. Itu sih. Gokil keren. Dragon Nest memang nemani masa keemasan kita ya, dimana kita lagi cari jati diri atau cari siapa kita gitu kan, tapi dia tetap nemanin kita ya. Padahal seharusnya waktu itu kita disuruh sekolah bener-bener mungkin, atau ada yang disuruh fokus untuk bekerja mungkin, karena Dragon Nest dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah memandang gender atau usia, nggak pernah bisa dipandang. Bahkan saya sampai umur saat ini 47, saya tetap bermain Dragon Nest M Classic, bayangin. Jadi
Dragon SM Classic udah nemanin setengah perjalanan hidup gua. Sudah setengah Udah mendarah daging. udah mendarah daging deh. Tapi di Dragon SM Classic gua bisa SDN. Di DN lain gua nggak bisa SDN, gua nggak pernah lulus SDN. Di Dragon SM Classic gua bisa lulus SDN. Dan pertanyaan terakhir buat abang-abang sebelum saya akhiri ini podcast. Apa cuma saya kah yang merasakan kalau Dragon SM Classic ini damage-nya bener-bener nggak ada damage karakternya. Dengan equip SDNHC lah. Nggak usah kita ngomong GDNHC. SDNHC aja armor plus 14, equip plus 13, plus 15, ACC plus 14. Kok nggak bisa 4 juta? Char Tempest. Apakah benar seperti dugaan saya damage di Dragoness M Classic itu benar-benar di nerf dan defense boss itu tetap sama kayak DN yang dulu, atau hanya perasaan saya, apa memang benar-benar fakta nih Bang? Gua mau tanya ke tiga abang sekalian. Kalau di nerf nggak tahu ya. Kalau dari DN dulu, equip Apokalip aja lah, dibilang Apokalip itu udah dibilang cukup oke. Udah enak lah dibuat nge-raid gitu. Nes kecil, nes besar. Equip Apokalip udah ada damage sebenarnya. Cuman entah kenapa di sini kayak rasanya tumpul semua gini. Tumpul ya, bener. Aku juga ngerasain. Terus untuk Bang Gyobi sendiri, bagaimana Bang Gyobi? Apa yang abang rasain? Ya, kalau aku jujur kalau di PC belum pernah ngerasain NES sih. Soalnya kalau di PC itu aku mainnya PFP full gitu. Itu juga cuma sampai level 36 doang. Oh, berarti 2012 ya Bang ya? Iya. Itu pas pertama itu sih aku pertama server Void keluar. Oh, Void server keempat ya? Keempat. Iya, server ya. keempat Void. Mainnya di Void. Aku dulu juga di Void juga. Oh, di Void. Mainnya. Untung dua abang ini nggak di Altea ya. Kalau di Altea mungkin kena jebakan Batman gua tadi Bang. Oke. Dan aku hampir lupa. Ada yang mau kupertanyakan untuk next time, seperti yang Abang Nyots bilang, apa yang Abang inginkan? Abang inginkan job assassin kapan keluar, ya kan? Bener ya Bang ya? Tadi. Dan udah pasti Like Fury yang akan keluar. Bener. Dan kalau Like Fury keluar atau job assassin keluar, berarti kemungkinan besar developer Dragon SM Classic akan mengeluarkan status elemen atau item elemen. Kalau dulu kan jet. Benar ya? Nah, apakah developer kali ini akan mengeluarkan item elemen, ataukah dia bertahan dengan elemen yang minim saat ini? Dan gua pribadi ingin berharap, keinginan secara gua pribadi, dan gua ingin tanya nanti perbandingannya sama abang yang tahu nih, yang pernah main sebelum DNM Classic. Kalau gua secara pribadi, gua menolak adanya Like Fury untuk saat ini juga, atau dalam waktu dekat 1 bulan ke depan. Gua menolak untuk Like Fury Bang. Gua sangat menolak untuk Like Fury. Kenapa? Karena gua saat ini memakai job sign Bang. Saya memakai job sign saat ini, dan ketika assassin dengan job spesialisnya, duanya itu mereka player-player ngambil Like Fury, maka berakhirlah
sudah cerita sign gua, Bang. Karena gua sampai saat ini belum nyentuh GDN HC, gua masih pakai GDN normal. Dan kalau 1 bulan ke depan pihak developer Dragon Nest M Classic mengeluarkan job assassin, maka tamatlah karakter Nika menurut saya pribadi. Dan saya ingin tanya perbandingannya kepada abang semua. Kalau disuruh memilih party ride, abang ingin bawa Like Fury apa bawa Sign? Sebetulnya sebelum sebelum ada nanti Assassin juga, Sign juga sekarang udah dijajah sih. Dijajah. Udah ada 3 job yang bisa heal gitu maksudnya. Yang pertama mungkin di job sebelahnya Sign ya Inquisitor Inku ya. bisa nge-heal dia juga. Terus yang kedua dari Adept Pisikian. Benar. Itu juga yang momon kecilnya itu kan bisa nge-heal juga. Dan yang sekarang yang parahnya itu di Kali, benar. ya orcs-nya itu darahnya healnya ya kayak Like Fury lah nanti. Like Fury kayak gitu. Jadi darahnya nge-healnya tipis tapi lama gitu, jangka panjang gitu. Nggak deres tapi ya. Ya nggak deres tapi jangka panjang. Kalau Sign kan jangka pendek tapi deres langsung keluar nih. Kalau yang Kali sekarang yang Dark Summoner ini yang ngeluarin orcs-nya itu dia jangka panjang tapi nge-healnya dikit-dikit gitu. Oh, secara perlahan berarti sama aja kayak Like Fury. Kayak Like Fury. Iya benar. Iya, sama. Karena setahu aku Like Fury itu dia healnya kurang deres tapi punya durasi yang cukup bikin orang ger-ger karena dia bertapa, ya kan? Setahu saya ya, seingat saya ya. Tapi kalau saya mungkin kalau perbandingan yang saya dapat, yang saya pilih dari beberapa artikel yang saya temukan, dan menurut saya artikel ini bisa jadikan pegangan atau pedoman, ya, perbandingan antara Sign dan Inqui yang paling nampak untuk DDN saat ini nih, ya. Kalau menurut saya Sign itu memiliki kelebihan dari jumlah besar atau kuatnya heal, atau dia punya berkat skill X reliknya dia punya diberkati, atau punya tambahan daripada tower healnya itu sendiri. Dan satu babnya Sign walaupun sama dengan babnya Inqui, tapi secara artikel yang saya dapat, Sign memiliki pertahanan yang luar biasa bang dari babnya itu sendiri. Beda sama basicnya Inqui, walaupun dia sama-sama satu cleric, pecahan spesial job 2 ND-nya berbeda. Dan menurut aku secara pribadi kenapa pakai Sen? Ya menurut aku Sen itu adalah juru kunci dalam party ride. Sen nggak bisa di GB atau Sen nggak bisa digendong, sama halnya seperti MT. Menurut aku nih bang. Tetapi jeleknya lagi Sen, dia sangat cenderung lemah ketika, atau kurang efisien atau kurang efektif ketika karakter itu digunakan sebagai karakter PvP. Mau gonta-ganti build PvP pun dia agak kesulitan karena terlalu banyak counter hero atau counter job yang bisa counter dia dalam PvP. Menurut saya pribadi. Jadi peranan Sen adalah full support atau murni 100% dia support sebagai healer. Sedangkan menurut saya pribadi atau artikel yang saya temukan, Inqui atau Inquisitor itu sebenarnya job gantung. Mau dibilang DPS, dia nggak DPS, dia semi DPS. Dan aku bersyukur lagi-lagi kepada developer Dragon Nest M Classic, dia tidak mengeluarkan jet di level 60. Seandai kata dia mengeluarkan jet, maka peranan Sen pada DDN akan terhapus saat ini juga. Karena base-nya Inqui adalah
semi DPS dengan elemen cahaya. Iya kan, bener nggak Bang? Dengan elemen cahaya kan? Tapi secara tidak langsung kalau nggak salah ya, Ah, kalau di PC itu Jet, kalau di Den MC ini Rune. Fearless dia. Oh, Fearless. Fearless. Iya. Soalnya di situ ada penambahan elemen juga di sana. Berapa persen Bang? Soalnya aku nggak pernah ngecek Fearless nih. 8 kalau nggak salah, 8% kalau nggak salah. 8% kecil. Kalau di Jet Bang Aku kemarin 20 sampai cross server ah, cross server sama server 1 Kangwo itu. Itu ada elemennya yang sampai 125%. gede, itu gede. 120% gede elemen. Bab Ya elemen. berarti itu kan secara tidak langsung kayaknya jet jet di PC itu kalau di DNMC ini fearless sih. Tapi kalau dulu kan Bang, semua player bisa gunain jet tanpa harus spender. Iya. Ya, bedanya di situ ya. Jadi menurut saya pribadi, sign saya masih aman. Gitu aja sih. Terus kalau seandai kata nih abang-abang nih, kan abang-abang udah nyentuh DDN semua nih, aku lihat nih, perhatiin nih. Kalau disuruh pilih, mau pilih sign apa inqui? Jujur aja. Dari abang sekalian boleh jawab satu persatu, nggak masalah. Pilih sign apa inqui? Mungkin dari Bang Nyot dulu, Bang Nyot. Bang Nyot bagaimana nih Bang Nyot? Mau pilih apa nih, sign apa inqui? Mungkin desain nih sih, desain lebih cocok. Sign lebih cocok karena memiliki cure yang lebih cure dengan diberkati skill egg-nya ya. Betul, dan jangkauan cure, tower heal itu kan diperlebar juga itu area jangka Jaraknya. nge-healnya juga. Iya benar. Jaraknya juga. Jaraknya dia untuk apa? Cure dan heal tersebut itu dinaikin. Untuk cure-nya sendiri areanya meningkat seluas 10 meter. Untuk cure-nya sendiri, dan heal-nya itu meningkat sebanyak 250% dari HP sign itu sendiri. HP sign itu sendiri, dan damage yang diterima itu berkurang 20% untuk tim. Dan area pemulihannya bertambah 15 meter. Itu untuk kita bicara untuk sennya. Berarti Abang Nyots lebih memilih bahwa karakter atau job sign ya. Betul. Kalau Bang Giobi sendiri bagaimana Bang Giobi? Kalau aku tergantung stack sih kayaknya sih. Tergantung stack. Kalau lebih milih gitu ya, tergantung stack. Kayak di DDN 1 nggak bawa sign bisa, Benar. tapi itu harus DPS-nya harus kenceng sih. Kalau Berarti di balik lagi kan kebutuhan party juga. Kebutuhan ya, party. kebutuhan party. Udah nggak bisa Kalau kita full DPS udah gede semua, sign nggak perlu dipakai. Kayak gitu kan. Tapi kan kita kan masih unyu-unyu. nyunyu. Iya, unyu-unyu masih butuh sign sih. Tapi Apalagi kalau ini kan masih masuk di memori ya kan, belum kalau semisal kita main ke klasik. iya. DN klasik, apa pilih mana? Sign atau info? Sign kalau gua. Hmm, Kalau klasik ya lebih tebel. Bocor darah lebih tinggi. Pasti logikanya sign. sign sih. Sign, benar. Harusnya sign. Harusnya sign dengan damage yang masuk lebih sakit loh ya. Di D2. D2 terutama. Soalnya butuh buff-nya sih. Iya, bab. Lumayan babnya. Soalnya kalau nggak ada buff, tetap jadi kayak tebel, kayak nggak masuk aja, nggak keluar aja critical. Damage-nya nggak nambah ya, soalnya dia punya bab nambahin damage lumayan tuh ya. Apalagi untuk job Iya, warrior kan dia bisa sampai 3k lebih rasanya.
buff elemennya juga kan itu kan 20% 20%, dari sign. iya 20% dari sign. Bab Ya, elemen. apalagi kan kalau aku Prio ini kan aku kan main elemen. Kalau elemen yang kurang ya nggak kerasa. Nggak ada kritikalnya jadinya ya. Iya. Oke. Oke, untuk Bang Hitman, Bang Yobi, Bang Nyos, sekali lagi gua terima kasih udah mau mampir di channel Babe Gaming Official. Ya, gua terima kasih banget. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol santai lagi seperti ini next time lain kali Bang ya. Kalau memang ada Oke kesempatan lagi bang. kita. Oke, kalau gitu gua Oke. mau closing dulu. Oke, untuk para adventure semua, inilah pembahasan kita hari ini. Menurut kalian semua, Dragon SM Classic ini masih layak dimainkan atau tidak? Adventure semua bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini nanti. Siapa tahu komentar kalian akan kita bahas di episode podcast selanjutnya. Ingat, jangan lupa dukung selalu channel Babe Gaming Official dengan cara like, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk membuat konten-konten terbaik. Sampai sekian dulu, Babe Gaming Official undur diri dan dadah.